Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama-sama kita dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga bersama saya, Pendeta Mary Rungkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman untuk mengawali hari ini, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi pemilik hidup ini, kami sangat bersyukur untuk hari yang baru, hari pertama di bulan Desember di tahun 2021 ini. Kami sangat bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh ada dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sebelum memulai segala aktivitas kami mau mendasari dengan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk perenungan hari ini, saya pilih dari kitab 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setiap kita pasti pernah kedatangan tamu. Bagaimana perasaan kita saat kita kedatangan tamu? Bisa senang, bisa tegang, bisa kesal, dan juga bisa kaget. Senang karena tamu yang akan datang adalah tamu yang kita rindukan, kita harapkan. Sehingga kita membuat banyak persiapan yang berkaitan dengan apa yang dia suka, makanan kesukaannya, bunga yang paling dia suka, atau tatanan dekorasi yang sesuai dengan kesukaannya. Tapi kita juga bisa merasa tegang saat mempersiapkan kedatangan tamu yang penting, tamu yang mungkin dia adalah atasan kita, bos kita, intinya orang yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kita memastikan segala persiapan tidak boleh ada kesalahan. Dari tatanan ruang, dari cara penyambutan, bahkan menu hidangan yang akan dinikmati. Juga tidak lupa kita berpikir, apa yang akan dibawa oleh tamu ini nanti setelah acara selesai, setelah dia datang, dia akan bawa oleh-oleh apa. Tapi juga yang ketiga, kita bisa merasa kesal kalau tamu yang datang ini mengganggu aktivitas kita. Maksudnya ketika dia mengabari dia lagi datang, lagi mau datang, ternyata kita lagi punya banyak pekerjaan yang sebenarnya cukup padat dan harus diselesaikan. Tetapi karena ada tamu yang mau datang, kita tolak gak enak, tapi kita datang, kita merasa, wah ini mengganggu sekali. Lalu yang terakhir kaget. Kenapa kaget? Karena kita tidak tahu kalau kita akan kedatangan tamu, tiba-tiba ada yang datang tanpa kabar. Tak ada persiapan, dia datang, kita tidak bisa tolak, ya mau tidak mau dengan persiapan apa adanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan hari ini saya beri tema menyambut kedatangan Tuhan dengan kekudusan. Tamunya Tuhan, persiapan yang harus dibuat hanya satu, hidup dalam kekudusan. Tentang waktu, kita tidak bisa tahu dengan pasti kapan Tuhan akan datang, tetapi pasti dia akan datang. Makanya yang menjadi PR paling penting, siap, tidak siap, kapanpun, dimanapun, kita harus mempersiapkan diri tetap dalam kondisi kudus. Kata kudus Bapak Ibu dalam teks PL maupun PB yang biasa digunakan dalam bahasa Ibrani itu kados, dalam bahasa Yunani itu hagios, yang artinya sepadan dengan suci, murni, saleh,
terpisah, dikhususkan. Nah, istilah kudus sendiri itu sangat melekat dengan status tertinggi dari Tuhan, karakter tertinggi dari Tuhan. Allah adalah yang maha kudus, setiap umat yang mau datang kepada Allah harus dalam kondisi kudus. Karena aku kudus, kamu harus kudus. Bapak Ibu yang terkasih, kita ada dalam minggu-minggu Advent, khususnya di minggu Advent yang pertama dalam minggu ini. Kita diminta untuk mempersiapkan diri, bukan hanya tentang perayaan Natal yang akan kita lakukan setiap tahun, tetapi mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, pada waktu yang sudah Tuhan tetapkan tanpa seorang pun tahu. Bagaimana kita menjalani kehidupan dengan mengupayakan kekudusan itu? Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika melalui Timotius juga memberi pesan. Kiranya Tuhan menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus sampai pada waktunya. Kekudusan menjadi penting untuk bisa berjumpa dengan Allah. Sehingga tidak heran dalam ibadah-ibadah kita selalu ada unsur pengakuan dosa, pengampunan dosa. Setiap hari setelah kita melakukan ibadah, tak bisa dipungkiri bahwa kita kembali melakukan banyak sekali dosa. Sehingga dalam ibadah-ibadah kita selalu mengaku dosa, pengampunan dosa, dan berita anugerah diberikan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali hari ini kita diingatkan untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Mari kita bersama-sama memeriksa diri kita. Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan? Kekudusan dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dan dalam perbuatan kita. Yang dalam artinya bahwa kita benar-benar memeriksa apakah cara hidup kita sudah sesuai atau belum dengan kehendak Tuhan. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Sehingga pada akhirnya nanti ketika waktu Tuhan datang, kita kedapatan tidak bercacat dan kudus, sehingga layak dikumpulkan bersama dengan semua orang-orang kudus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk segala apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Dan juga lebih khusus untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk terus hidup dalam kekudusan. Bukan hanya soal bagaimana kami berupaya, tetapi kami beriman teguh bahwa Tuhan mengampuni kami, dan kekudusan yang Tuhan berikan kepada kami akan melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami dalam menyambut kedatangan Tuhan pada waktunya. Mampukan kami untuk tetap setia kepada firman-Mu, sehingga pada waktunya Tuhan mendapati kami tidak bercacat dan kudus. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.